welcome back di channel Om Ewa. Nah, oke teman-teman, kesempatan kali ini Om Ewa mau nge-review RC lagi. Dan kali ini Om Ewa mau nge-review brand RC yang mungkin teman-teman sudah banyak kenal dan mungkin beberapa kali dipakai, karena brand ini brand yang sudah cukup familiar banget, terkenal dengan julukan raksasnya Tiongkok nih teman-teman. Kita akan membahas model brand dari Yikong. Nah, di tahun 2025 Yikong mengeluarkan seri terbarunya dengan harga yang cukup menarik dan tidak kalah dengan fitur yang diberikannya nih teman-teman. Secara continuous terus Yikong itu memberikan build quality yang bagus, tetapi model RC-nya yang mungkin kurang terjangkau untuk khalayak pemula, karena memang rank harganya di high rank antar 5, 6, 7 bahkan sampai ke 9 jutaan untuk versi Yikong Adventure. Nah, kali ini Yikong mengeluarkan RC di angka 5 jutaan, bahkan Om menemukan di angka 4,3 sampai rank 5 jutaan model terbaru dan dikasih fitur terbaru. Banyak banget fitur di sini teman-teman. Apakah semenarik itu dan patut kita untuk coba kita bahas? Kali ini kita akan unboxing, deep review, serta kita akan preteli selayaknya RC-RC yang Om Ewa review kemarin. Kita akan lihat apakah Yikong terbaru di tahun 2025 ini mampu menarik para pemain-pemain RC pemula dengan beberapa fitur-fitur yang sangat menarik. Di antaranya dual speed, di antaranya pakai portal Excel, dan Excelnya sudah differential lock. Bahkan nggak sampai situ aja nih teman-teman. Untuk fitur Yikong versi termurah dan terbarunya di tahun 2025 ini, Yikong memberikan eksklusif belum ada di RC-RC lain dan sudah license juga. Apa itu fiturnya? Fitur Tank Turn. Jadi beloknya itu patah, bisa sepatah mungkin layaknya belokan si tank. Jadi rodanya bisa mengunci salah satu agar sudut putarnya itu bisa jauh lebih tajam lagi. Nah, semenarik apa nih teman-teman untuk Yikong versi YK4107AK Nissan Patrol? Yuk kita simak unboxingnya berikut ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk di like dan subscribe dulu ya teman-teman. Yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan subscribe dulu di channelnya Om Ewa di sini nih teman-teman. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa juga untuk dukung dan support terus teman Om Ewa dari RC Zigzag nih teman-teman di sini nih. Nah, di sini teman-teman untuk teman-teman bisa melihat trailing-trailingnya yang RC Zigzag akan suguhkan. Oke, langsung aja yuk kita unboxing, deep review, serta kita tear down RC Yikong YK4107AK Nissan Patrol tahun 1988. Langsung aja check it out. Oke teman-teman, ini untuk packaging RC-nya dan Om Ewa sudah check out di online shop nih teman-teman. Kita akan coba buka untuk packagingnya dulu ya. Nah, kita akan mendapatkan bagian depan tampilannya seperti ini teman-teman, dengan model Nissan Patrol. Dan di sini tidak ada keterangan bahwa RC ini license resmi dari Nissan. Tidak ada nih teman-teman. Jadi biasanya untuk RC-RC yang sudah resmi untuk bodinya license itu biasanya dicantumkan di sini bahwa model ini resmi lisensi dari produk mobil aslinya. Nah, ini karena dia mengambil modelnya si Nissan Patrol tahun 1988, di sini tidak ada sama sekali emblem atau keterangan bodi ini sudah license. Bisa dilihat secara langsung bodi ini dengan bodi Lexan ya teman-teman. No license, tetapi detailnya dari nampak gambar aja juga cukup menarik nih. Kita mendapatkan RC 4WD Offroad 4-wheel drive ready to run, sudah RTR 1/10 GNM Racing, dan nih tank function, tank turn function. Nah, ini yang membuat RC ini menarik karena belokannya bisa patah seperti ini kayak jarum jam ya gitu deh teman. Kita akan lihat nanti ya teman. Untuk tampilan layout depannya seperti ini. Untuk bagian sisi samping kiri kita mendapatkan layout seperti ini juga sama, YK4107 untuk modelnya. Dan di bagian sini kita mendapatkan beberapa pilihan tipe warnanya, dari warna abu-abu grey, abu-abu grey. Nah, ini abu-abu grey, terus kemudian biru dan biru donker ya. Menarik.
Nah, di sini kita mendapatkan beberapa tambahan fitur. Nah, bukan tambahan fitur di sini adalah highlights untuk fitur dari Yikong di seri 4107 ini, teman-teman. Kita mendapatkan shock yang sudah oil spring, kita mendapatkan portal axle dengan diferensial, kita mendapatkan tank turn, dan kita mendapatkan XVD bagian depan. Dan ini ada disc brake-nya untuk fitur tank turn. Kita mendapatkan juga servo open lock diferensialnya di sini. Kita mendapatkan juga untuk steering yang sudah dikasih servo saver, dan servo savernya ini unik, dia ada di link servonya nih seperti ini, teman-teman. Ini bukan sembarang shock, dan ini ada spring mekanismenya yang mencegah torsi berlebih pada servo ketika belokannya mungkin sudah tidak mumpuni lagi, jadi servonya nggak terlalu stres untuk berputar. Nah, ya ini bikin servonya awet juga sih. Kita mendapatkan model remote yang function wheels di channel 5, channel 6, dan teman-teman bisa lihat untuk remote-nya ini sepertinya tidak asing karena remote ini layak seperti Dumbo RC X10P dengan 10 channel. Apakah sebagus itu? Nanti kita akan cek ya, teman-teman. Untuk shocknya juga sudah metal oil spring, dan untuk gearboxnya ini, teman-teman, yang spesial dia menggunakan LC Kilo Center of Gravity gearbox. Nih, gearboxnya dia benar-benar letak rendah. Dan nanti kita akan coba cek juga. Kemudian kita mendapatkan interior juga di sini. Wow, menarik nih. Interior juga di sini, dan katanya kita mendapatkan lampu roof rack ya. Dan kita mendapatkan motor dengan tipe 550 32T dengan torsi yang sangat besar dan speed yang juga cukup kuat, karena motor ini bukan tipe 540 tetapi sudah full 550 nih, teman-teman. Kita mendapatkan ESC dengan seri WP 1060 ampere. Meskipun ESC Cinaan, tetapi ESC ini seperti ESC bawaan dari kemarin RC HBR 1001 ya. Ada beberapa RC juga yang menggunakan tipe ESC ini nih, WP 1060. Nah, ini digadang-gadang sebagai ESC clone atau mungkin ESC Hobbywing ala-alanya ya, teman-teman. Karena memang feel-feelnya mirip-mirip dengan Hobbywing 1060. Ini headsinknya hitam. Kita mendapatkan full metal gearbox, full metal gear. Kita mendapatkan full metal bearing juga, dan kita mendapatkan realistic lamp juga. Wow. Yikong jarang-jarang ngasih harga spesial di angka 4-5 jutaan. Kita dikasih full fitur seperti ini, layak untuk dibeli nggak sih? Kita akan cek langsung nih, teman-teman. Oke, untuk packagingnya seperti itu. Tidak ada lagi untuk bagian sisi sebelahnya, layoutnya seperti ini. Nampak dari belakang untuk Yikongnya. Wah, ada boxnya juga nih, teman-teman. Kita nggak sabar untuk kita buka. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk Yikongnya, dan kita mendapatkan remote Dumbo RC X10P. Nah, remote ini kan remote yang lumayan cukup branded dan mahal nih. Lengkap dong, 10 channel dong. Bahkan kita dikasih channel knob. Potensionya masih ada. Kalau di RGT kemarin knob potensionya kita tidak menemukan knob ini ya, karena memang RGT disunat. Kalau yang di Yikong ini kita dikasih full remote 10 channel yang di branding dengan GNM Racing 2,4 GHz 10 channel transmitter, dan ini rebrandingnya dari Dumbo RC X10P. Persis banget, dan persis. Kalau teman-teman mau tahu lebih jelasnya fitur-fitur remote ini, Om Ewa sudah menguliknya secara tuntas. Apakah remote ini enak atau enggak? Mungkin teman-teman bisa mampir di channelnya Om Ewa yang membahas X10P remote termurah versi Dumbo RC dengan 10 channel. Nah, ini masih analognya, teman-teman. Oke, kita akan singkirkan karena Om Ewa sudah pernah nge-review remote transmitter ini 10 channel. Dan ini untuk RC-nya nih, teman-teman. Wow. Nice. Mantap. Impresi pertama nih, mantap. Oh ya, kita seperti biasa kita akan uji shocknya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, untuk shocknya memang agak jauh berbeda dari versi-versi RGT, karena RGT shocknya sih kalau RTR bener-bener smooth, dan Yikong ini agak sedikit stiff. Rasanya tuh
pulen. Tahu teman-teman pulen? Pulen itu kayak sedikit kaku tetapi tidak kaku, sedikit berat tetapi tidak berat. Ya, pas lah. Kalau RGT kemarin itu smooth ya. Kalau ini agak sedikit pulen. Nah, ini kita cek untuk ambles-amblesnya shock. Cek. Oke, nice. Nanti kita akan cek apakah shock ini sudah diisi oli dari RTR-nya. Untuk secara tampilan nih teman-teman, wah tampilannya memang sangat menggoda sekali. Dan meskipun bodi ini belum lisensi resmi dari Nissan Patrol, tetapi memang secara look sih keren. Sumpah keren banget nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya nih lihat, keren pol, beneran keren banget. Warna catnya nih bener-bener keren dan ini impresi pertama aja sudah kelihatan ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya sangat rapi dan full inner fender, full tertutup semua bagian bawah nih teman-teman. Oke, kita akan cek langsung untuk dimensi RC ini. Dimensi panjang RC ini di angka 521 mm untuk panjangnya. Untuk panjangnya keseluruhan RC ini di angka 521 mm. Kemudian untuk lebarnya di angka 247 mm. Kemudian untuk ketinggian RC ini di angka 267 mm. Karena RC ini memiliki wheelbase yang cukup panjang, dia bukan lagi 313 mm, tetapi tidak sepanjang Pathfinder di 350 mm. RC ini memiliki wheelbase di angka 325 mm, setara dengan wheelbase-nya si Traxxas kelebihan 5 mm saja. Karena Traxxas 320 mm dan RC ini di angka 325 mm untuk jarak roda depan dan roda belakangnya. Wheelbase RC ini. Nah, kalau teman-teman punya bodinya si Traxxas Ford Bronco, kemungkinan besar bisa masuk ke RC ini dengan penyesuaian 5 mm saja di bagian link rod. Dan itu cukup mudah sih kalau untuk menyesuaikan sedikit banget panjang dari wheelbase-nya kita pendekin. Yang lebih susah adalah kita memanjangkan atau mungkin kayak kemarin Pathfinder yang kejauhan untuk memendekinya di angka 350 menjadi 320 itu selisihnya panjang gitu. Susah. Kalau ini masih bisa mumpuni untuk kita custom menjadi 320 mm. Bahkan mungkin kalau dilihat shape bentukannya, kita juga bisa custom di angka 313 mm nih teman-teman. Nice. Agar body 313 yang banyak di pasaran kita bisa masukkan ke Yikong YK4107 ini teman-teman. Oke, untuk panjang dan lebarnya dimensi RC ini sudah. Kemudian untuk secara detail RC ini ya sekali lagi belum lisensi resmi dari Nissan, tetapi untuk detail-detail lekukan bodinya tuh tidak terlalu norak dan sangat mirip nih teman-teman. Kalau teman-teman tidak secara teliti ya menghitung antar lekukan satu dan lekukan yang lain, kemudian tidak secara cermat untuk melihat skala dari kaca depan dan belakang, perbandingan kaca depan dan belakang, mungkin perbandingan antara jarak lampu kanan dan kiri, perbandingan antara grill dan mungkin bagian bumper depan dan belakang, tidak secara detail mencermati itu, teman-teman tidak akan menemukan bahwa RC ini layak disebut scale karena mirip banget, scale banget, cukup scale meskipun RC ini tidak license. Ngeri sih. 4 jutaan kita mendapatkan RC sebagus ini dan seganteng ini dan kita mendapatkan interior. Oke, kita akan lanjut. Kita sudah cukup untuk memuji-muji RC ini. Kalian sudah tahu sendiri. Nanti kita akan lebih dalam lagi karena RC ini spesialnya di apa? Untuk catnya lumayan cukup bagus teman-teman. Ini warna yang Om pilih dark blue. Ada sedikit warna glitter-glitternya, jadi terkesan mewahnya di situ. Kemudian kita mendapatkan benar sekali roof lamp. Kita mendapatkan roof lamp di sini kan kita mendapatkan roof rack juga di bagian atap dan roof racknya ini full dari depan sampai ke belakang atap. Dia full tercover, tidak terlalu norak juga karena roof racknya ini tidak terlalu tinggi dan dia benar-benar scale banget, tipis. Keren nih, manis. Untuk bagian kaca depan kita mendapatkan wiper yang sebenarnya bisa digerakkan karena ini body Lexan, tetapi kita dikasih wiper yang cukup detail, bukan wiper dari stiker. Kemudian untuk bagian grill depan, wow,
Teman-teman bisa melihat sendiri, ini nampak depan aja cakep banget karena grill depan ini mirip dengan Nissan Patrol. Wow, nice. Untuk lampunya kita mendapatkan lampu SMD, perlampuan SMD, kemudian kita mendapatkan bumper yang plastik. Entah ini plastik atau nilon, tapi sepertinya ini plastik nih teman-teman. Plastik atau nilon kurang tahu ya. Kita mendapatkan perlampuan juga di bagian sisi kanan dan kiri. Kemudian di lampu bagian bumper ini kita mendapatkan stiker lampu. Nah, nggak apa-apa lah. Kita bisa custom untuk perlampuan di bagian bumper ini teman-teman. Kemudian untuk bagian samping, RC ini mendapatkan handle pintu yang memang tidak bisa dibuka karena pintu dari bodi ini menggunakan bodi polikarbonat atau bodi Lexan. Tetapi handle pintunya ini kita mendapatkan handle pintu yang benar-benar dia menonjol dan looknya tuh bagus banget. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu besar juga. Pas banget skalanya dan dia rata dengan, hampir rata dengan bodinya langsung. Kita mendapatkan spion yang bisa di retractable. Nice, tetapi tidak bisa, bisa di retract sampai kebalik ini ya teman-teman. Nah ini fungsinya agar spion ini tidak rungkat atau patah ketika kita main trailing. Spion ini banyak terkena impact di bagian track. Kita mendapatkan juga footstep. Nice, kita dikasih footstep di sini. Kita sudah dikasih footstep. Kemudian bagian belakang memang tidak ada sesuatu yang bisa kita buka di bagian RC ini karena memang sekali lagi bodinya ini Lexan. Di bagian belakang ini kita dikasih aksesoris box. Keren nih. Oh ya, boxnya ini bisa dibuka ternyata. Oke, boxnya bisa dibuka nih teman-teman. Kita akan coba cek ya untuk membuka bagian box bagian belakang ini. Nih, untuk kompartemen belakang boxnya kita bisa buka seperti ini. Ya, sayang sekali tidak bisa buka langsung biak gitu ya. Nggak bisa karena memang maksimal di seperti ini aja nih teman-teman. Nggak apa-apa sih. Oke. Untuk bumper bagian belakang dari plastik dan benar-benar scale banget. Bagian belakang bumpernya scale. Kemudian kita mendapatkan perlampuan realistic lamp juga di bagian bawah juga ada lampu. Di bagian fender, bagian bumpernya dengan stiker. Oke, untuk bagian sisi sebelahnya sama di bagian sisi yang tadi, teman-teman kita mendapatkan handle pintu dan ini seri Nissan Patrol 5 pintu. Kita mendapatkan spion retractable juga dan kita mendapatkan interior dengan 2 baris jok di bagian belakang. Untuk bagasi juga ada, untuk bagian baris kedua ada 3 jok, bagian baris ke depan, dan kita dikasih detail-detail stiker untuk bagian dashboardnya. Wow, nice. Nah, kalau ada interiornya gini kan kita bisa pasang action figure yang kita bisa masukkan ke sini agar RC ini nampak hidup gitu. Oke, teman-teman, untuk ground clearance dari RC ini lumayan cukup lebar nih teman-teman. Ground clearance-nya di angka 65 mm nih teman-teman. Oh iya, untuk spesialnya RC ini menggunakan gearbox dengan basic LCG, low center of gravity. Jadi gearboxnya menongol di bagian bawah sini di atas ring root pas nih. Nah ini di atas ring root pas dan dia hampir sejajar dengan ring root bagian bawah ketika shock ini ditekan ngepres ya teman-teman. Nah ini hampir sejajar. Nah suka nih dengan desain-desain LCG seperti ini karena beban RC-nya jauh lebih terpusat di bagian tengah dan membuat RC ini jauh lebih stabil lagi di track, tidak mudah untuk terjungkal dan terguling. Nice. Untuk sudut approach bagian depan ini bisa mengakomodasi tanjakan di sekitar 58 derajat dan kemudian di bagian belakang bisa mengakomodasi dengan sudut kemiringan saat kita menanjak di angka 52 derajat. Untuk RC sudut belok di bagian steering angle-nya ini di angka 40 derajat dan ketambahan fitur turn tank function. Jadi roda belakang bakalan bisa mengunci. Kalau kita berbelok sebelah kiri, roda belakang ini akan terkunci dan terrem. Nah, ketika kita belok kiri sehingga RC ini bisa berbelok seperti tank.
Kita akan uji ya teman-teman. Rodanya menggunakan velg di angka 1,9 inch dengan OD diameter rodanya di angka 116 mm dan lebarnya di angka 42 mm. Roda ini tidak terlalu keras juga, cuma tidak terlalu lembut juga. Ini di medium soft compound, tetapi jauh lebih baik ketika kita memegang roda ini, karena roda ini sudah seri MT bukan seri AT lagi. Jadi ini mood terrain, jadi semua medan bakalan bisa dilibas dengan roda ini. Kita mendapatkan velg yang cukup menarik karena velgnya ini dengan model desain klasik. Velg ini menggunakan velg plastik dengan diameter 1,9 inch. Oke, teman-teman. Nice sih. Oke, langsung saja kita langsung ke gardennya nih, teman-teman. Garden RC ini menggunakan seri portal Excel dan ditambah ada fitur open dan lock diferensialnya di sini. Wow. Jadi kita bisa tarik ini ya. Tuasnya ini, teman-teman. Fungsinya ini untuk open dan ini untuk lock. Open, lock. Open, lock. Jadi sistem open dan lock diferensialnya cukup unik karena kita menggeser di bagian tube dari Excel ya. Nah, ini kemungkinan besar ada sistem untuk mengunci dan membuka dan menyangkutkan dengan gearbox bagian garden atau antara bevel pinion dan crown gearnya di bagian garden nih, teman-teman. Untuk open dan lock diferensialnya. Nice. Dan kita mendapatkan panhard di sini karena RC ini menggunakan servo on chassis. Jadi RC ini menggunakan panhard bagian depan dan menggunakan trilling di bagian depan. Nah, spesial lagi teman-teman. Kita mendapatkan panhard stabilizer juga di bagian belakang. Bayangkan. Karena memang ini ada function untuk tank turn, jadi mencegah garden ini tertarik oleh fungsi tank yang dia akan mengerem salah satu rodanya untuk membantu RC ini untuk berbelok. Maka di sini dikasih panhard dan sudah difikirkan banget. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk kabelnya. Di sini ada kabel yang menjulur ke disc brake. Nanti kita akan lepas ya, teman-teman. Kita akan coba cek untuk disc brake-nya. Secara keseluruhan untuk tampilan RC ini secara RTR nampak cukup baik. Kita mendapatkan RC di angka 4,4 juta, bahkan Omewa belinya di angka 4,6 juta. Kita mendapatkan remote Dumbo RC X10P. Kita mendapatkan RC yang sudah full fitur dual speed, mendapatkan body Lexan yang meskipun belum lisan, tetapi RC ini sudah sangat-sangat scale sekali. Tidak ada hal-hal yang membuat janggal di desainnya. Kita dapatkan realistic lamp yang full, bahkan kita dikasih bonus roof lamp dan roof rack juga. Bumper juga sudah dikasih, bumper belakang juga kita dikasih bumper belakang, bahkan sampai ke footstep kanan kiri atau side skirt kita dikasih juga. Dan RC ini sudah menggunakan garden portal integrated juga dengan fungsi open dan lock diferensial, bahkan di bagian belakang juga ditambahkan fungsi turn tank mode juga, dan kita mendapatkan panhard bagian depan dan bagian belakang juga full, bener-bener full fitur nih teman-teman. Nice. Kita akan coba nyalakan RC ini. Bagaimana RC ini untuk dinyalakan? Kita akan buka dulu teman-teman. Untuk membuka RC ini kita perlu di mana ya cara membuka kuncinya? Oh, ini ada baut. Jadi kita putar seperti ini teman-teman. Oke. Aduh, bautnya terlepas. Kita mendapatkan kunci baut seperti ini di bagian depan dan kita bisa membuka RC ini secara flip. Wow. Oke, untuk RC ini bisa dibuka dengan secara flip dan kita mendapatkan electrical ESC 1060 dari versi WP 1060 60 ampere. Ini cloningnya si Hobbywing 1060 60 ampere. Kita mendapatkan receiver terbaru dari Dumbo RC dengan realistic lamp. Dia modelnya di PD6DC. Kalau dulu itu ada X6DC dan sekarang ada PD6DC untuk seri terbarunya dari Dumbo RC dengan sistem realistic lamp. Kita mendapatkan light control box-nya juga di bagian sini. Light control box-nya juga kita mendapatkan full kabel di bagian sini, teman-teman. Jadi kita mendapatkan light control box di sini. Kita mendapatkan servo di angka
25 kilo klaim dan sudah full metal juga. Kita mendapatkan motor di angka 32 T550 high torque. Brosset, masih brosset, lumayan lah. Kita mendapatkan juga untuk dual micro servo untuk menggerakkan atau memfungsikan open dan lock diferensial bagian depan dan bagian belakang untuk menarik daripada tali sling pengaturan open dan locknya ya. Oh, nih ada servo tambahan di bagian belakang dengan servo 25 kilo juga. Wow, ini servo dari RC Digital. Ini fungsinya untuk menarik dan mengulur tali sling juga untuk bagian disc brake. Nah, nice. Kita mendapatkan soket baterai dengan tipe XT60 dan ada yang janggal. Ternyata RC ini tidak disediakan baterai di versi RTR-nya. Kita butuh baterai dan casnya juga, teman-teman. Jadi RC ini tanpa baterai dan tanpa cas untuk baterainya. Kita mendapatkan RC juga servo micro servo di bagian shifter. Jadi RC ini sudah menggunakan sistem dual speed. Di sini ada servo shifternya juga nih, teman-teman. Nice. Oke, kita akan coba tes untuk LC ini bagaimana untuk torsinya. Kita akan cek dulu ya teman-teman, sebelum kita akan bongkar semua. Dan kita akan coba untuk preteli RC ini fitur-fiturnya satu per satu. Langsung kita tes dulu, kita akan tambahkan baterainya. Oke, kita akan masukkan baterai sebesar 3S dengan kapasitas 2500 mAh ke RC ini. Apakah muat untuk di baterai trainya ya teman-teman? Sepertinya sih muat karena baterai ini bisa support sampai dengan 6000. Wow, berat. Bisa support sampai di angka 6000 mAh karena dia menggunakan baterai mon yang besar, baterainya besar. Nah, ini baterai 25000 masih terasa longgar di sini. Kita bisa ikat dengan tali velcro yang sudah disediakan oleh Hikong. Ini ada 2 tali velcro pengaman untuk baterai kita nih teman-teman. Jadi nggak usah khawatir baterai ini akan goyang dan lepas di dalam RC. Nice. Kita akan coba untuk angkat dia di bagian standing. Nah, ini safety socket bener-bener mantap nih, nggak ada PR lagi kayaknya untuk soket persoketan ini. Oke, kita akan coba nyalakan tombol on off nya di mana ya. Tadat. Tombol on off nya nyempil di bagian belakang, di bagian sini. Nice. Oke. Nih teman-teman, ini sudah terkoneksi dan kita coba. Lampu realistik lamnya kenapa belum nyala? Oh, channel 3 difungsikan untuk kita mengaktifkan gigi 1 dan gigi 2 ya. Nah, ini low speednya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba untuk fitur open dan lock diferensialnya ya teman-teman. Nah, ini masih open lock diferensial depan belakang. Nah, ini masih open lock diferensial bagian depan dan belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa menghentikan roda di sini. Nah, kemudian kita akan tekan tombol channel 3. Maka dia akan mengunci diferensial di bagian depan. Di bagian belakang dia masih terbuka. Kemudian kalau kita tekan di channel 4, terkunci semua. Kita tekan di channel 3, channel 8. Nah, channel 8 untuk mengubah speed 1 dan speed 2 ya.
Jadi Om Mewar ralat, tadi ini ternyata bukan channel 3, ini channel ke-8. Kalau di remote-remote lain kan ini di channel 3 ya. Kalau di versi X10 P ternyata ini tuh channel 8. Nah, channel 8 untuk gigi 1 dan gigi 2. Ini untuk gigi high torsinya gigi 1 dan kita akan coba masuk ke gigi 2. Nah, ini di gigi versi keduanya. Ini high torsinya. Oke. Kemudian untuk mengaktifkan fitur tank mode. Ini belum aktif ya, teman-teman. Kita akan coba cek channel ke berapa nih? Channel ke-7 tidak ada fungsinya di sini, masih kosong. Kemudian untuk channel ke-5, channel ke-5, channel ke-6 juga masih kosong, belum ada wins di RC ini secara RTRN, kita bisa tambahkan sendiri. Untuk channel 9 oke, channel 9 untuk mengaktifkan tank modenya. Nah, ketika kita mengaktifkan tank mode, maka secara otomatis di bagian belakang ini langsung di open nih, teman-teman. Jadi ini open lock differential di bagian belakang itu aktif nih. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini aktif. Ini perputaran rodanya berlawanan arah nih, teman-teman. Nih, lihat. Nah, ini untuk open lock differential bagian belakang aktif ketika kita mengaktifkan tank mode. Dan di sini ada servo yang bertugas untuk mengerem salah satu roda. Ketika kita belok kiri, maka yang ditarik remnya di sebelah sisi sini. Kita berbelok sebelah kanan, maka yang direm di bagian sisi kanan. Ketika kita belok kiri, maka yang direm di bagian sisi kiri. Jadi berbaliknya gitu, teman-teman. Agak sedikit lucu sih. Kita akan coba cek ya. Cek belok. Nah, di bagian sini ngerem. Dia rodanya nggak berputar. Ini ya, teman-teman. Gini ya. Nih. Maka dia akan berhenti berputar. Dan roda sebelah sini sih masih nyala. Ketika kita belok sebelah sana, maka yang sini berputar. Yang di sini dia akan direm. Nice. Kok ada ya kepikiran gitu loh. Yikong membuat fungsi tank mode di RC Adventure hanya untuk menambah radius putarnya dengan mengasih kaliper disc brake. Dan disc brake itu diaktifkan dengan servo yang dikasih tuas sling. Bukan oli piston untuk mendorong piston disc brake-nya, tetapi sling untuk menarik disc brake-nya agar terjepit ke bagian head roda. Nice. Kita akan coba ya, teman-teman. Nah, ini tank mode. Ini nyala. Kita sedang berbelok di sisi kanan. Nah, di sini akan terhenti rodanya. Nih. Kalau kita belok sisi sebelahnya, maka ini nyala. Dan sini rodanya sisinya terhenti. Kalau kita nggak belok, maka dua-duanya ikut berputar. Kalau kita nonaktifkan modenya, mode tank mode, ini masih open lock nih. Sayangnya tidak kembali lagi posisi ke lock diferensial ya. Oh, karena ini kepencet. Coba kita akan aktifkan mode tank untuk belok. Nah, ini mode tank aktif. Ketika ini mode tanknya kita nonaktifkan, maka servo open lock diff-nya juga masih kebuka nih, teman. Jadi kita harus menutupnya secara manual ya. Iya, benar sekali ini, teman-teman. Jadi ada sedikit effort ketika kita mengaktifkan tank mode dan kita harus menutup diferensialnya
ngelock lagi secara manual dengan cara menekan tombol channel 4 ini sebanyak 2 kali. Satu untuk lock aktifkan diferensialnya, satu untuk menonaktifkan. Karena ketika kita memasuki mode tank function, nah secara otomatis bagian belakang ini akan dibuka diferensialnya. Ketika kita menonaktifkan tank turn function, kita nonaktifkan, ya nggak aktif lagi. Servo ini tidak akan bergerak untuk mengerem, tetapi lock diferensialnya ini masih terbuka ketika kita menonaktifkan tank functionnya. Ya kita harus menutupnya secara manual seperti itu. Nggak apa-apa lah. Sebagai ingatan kita aja, kalau kita sudah mengaktifkan tank function, kita harus menutupnya kembali bagian diferensialnya bagian belakang secara manual nih teman-teman. Oke teman-teman, untuk RC-nya seperti itu, kita akan coba tes jalan ya. Dengan speed low ya. Nah ini speed low teman-teman. Semut sih. Oh, ternyata di channel 7 kita mendapatkan fungsi realistic line-nya di sini. Channel 1. Nah, untuk mengaktifkan angle ice-nya loh, guys. Jadi kita mendapatkan fitur angle ice di sini. Lampu DRL-nya yang sudah cukup bagus nih. Angle ice, nice. Kemudian kita dorong sekali lagi di channel 7. Kita mendapatkan fungsi lampu utama nyala, lampu roof lamp nyala, lampu di bagian sen ini yang warna putih menyala, dan lampu di bagian belakang juga menyala. Kemudian kalau kita belok, sennya juga menyala seperti ini. Kalau kita mundur, lampu mundurnya menyala. Nice. Kita akan coba uji untuk melewati obstacle roda ya. Ini teman-teman ada roda yang bisa dilewati si Kong. Kita akan coba menggunakan trim di throttle. Salah. Di kecepatan segini ya teman-teman. Kecepatan paling pelan, kita akan coba cek torsinya. Wow. Wow. Kita akan coba cek kembali. Nggak kuat. Kita akan cek kembali. Nggak kuat, jadi memang harus ditambahkan sedikit di angka posisi angka 1, baru RC ini bisa melibas obstacle yang cukup lumayan tinggi. Nice. Oke. Untuk jarak travel shock, RC ini juga cukup baik ya teman-teman. Lihat teman-teman, dua roda bisa mengakomodasi travel shock si RC Yikong ini. Ini di angka 45 mili, jadi di 90 mm masih bisa, dan roda bagian belakang tidak terangkat. Ini kemungkinan sampai ketambahan segini pun masih mampu nih teman-teman. Untuk bagian belakang juga kita cek. Nah sih torsinya, artikulasinya cukup bagus. Kemudian kita cek untuk shock ini.
artikulasinya bagus nih teman-teman. Oke. Nah, saatnya kita untuk bongkar dan bedah fitur RC ini secara langsung. Kita akan tear down langsung yuk. Nggak sabar, tear down aja. Check it out, tear down. Oke teman-teman, nah kali ini kita langsung tear down ya. Kita akan buka dulu untuk bodi ini agar bisa terlepas secara maksimal. Kita akan coba buka engselnya dengan kunci 2,5 mm. Di sini sudah ada receiver untuk modul realistic lamp, tetapi di bagian sini ada controller box untuk membagi jalur-jalur perlampuan di bagian depan kiri kanan dan bagian belakang kiri kanan. Di sini juga ada modul lagi teman-teman. Ini fungsinya untuk membagi jalur aja ya. Nice sih. Jadi ada board untuk pembagi perlampuan. Di sini ada modul realistic lampnya. Jadi kabelnya simple seperti ini aja. Oke, untuk detail bodinya dulu ya teman-teman. Ini Lexan, dia ada interior bagian belakang, bagian dalam maksudnya. Lexannya polikarbonat, tipis juga sih. Kalau sama RGT lebih tebal dari RGT ya. Ini persis seperti punyanya Freeman kemarin, tipisnya hampir mirip lah. Feel-feelnya mirip persis. Kita akan lanjut buka dulu untuk elektrikalnya. Dimulai dari elektrikal dulu, kita akan cek untuk apa ya, menarik dulu apa nih, ESC. Untuk perkabelan di Yikong ini sudah cukup rapi sebenarnya sih. Nah, di sini ada kabel yang benar-benar dia 6 channel langsung terpakai semua nih. 6 channel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 channel terpakai semua. Dan bagian belakangnya juga langsung ada juga. Ini ada perkabelan yang di jumper dari channel 2 juga masuk ke sini. Oke. Untuk receivernya sudah terwaterproof teman-teman. Nih, receivernya sudah waterproof. Oke. Kemudian receiver sudah terwaterproof, tapi perlu di waterproof ulang. Kita akan kumpulkan partnya. Kemudian untuk ESC, dia pakai ESC HW ya. Jadi ESC ini klonnya HW, jadi nggak perlu kita buka untuk mengecek apakah sudah di waterproof atau belum. Ini sudah dipastikan 1000% dan Om Ewa jamin ini sudah di waterproof karena di sini udah nampak banget untuk resinnya. Di bagian sela-sela heatsink di bagian ESC itu ada resin bening yang menutupi jalur perkabelan di PCB boardnya. Sudah jaminan waterproof. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 servo. Kita mulai dari servo paling depan dulu yang spesialnya ini bagian depan. Kalau klaimnya sih 25 kilo. Kalau di sini tidak ada label yang menyatakan 25 kilo kecuali servo yang di bagian belakang untuk servo tank modelnya. Kita akan cek untuk servo bagian depan terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, untuk seluruh kit ini semuanya full nylon. Dari chassisnya ini belum metal atau belum menggunakan sistem kanal C, belum. Dia menggunakan nilon. Jadi leather frame-nya ini naik di atas, kemudian dia ada bagian kayak basement untuk meletakkan dinamo dan baterai itu di bagian bawah chassisnya. Jadi ini benar-benar chassis model LC gini. Ini frame-nya ini naik di atas gini teman-teman. Kemudian bagian bawah ini untuk gearbox yang memanjang serta mount baterainya gitu. Jadi di atas ini kemungkinan nanti ini bisa rata.
Ini benar-benar jenis model chassis LCG ya, low center of gravity, jadi gravitinya benar-benar dia pas di tengah. Untuk servo sudah Om Ewa buka nih teman-teman. Di sini tertulis tipenya 3115MG digital servo. Kita akan cek terlebih dahulu apakah servo ini menggunakan untuk durability agar nanti mainnya jauh lebih nyaman lagi. Oh ya, untuk servo boardnya sudah di waterproofing nih teman-teman. Bisa dilihat ini sudah di waterproofing dan ini sudah penuh dengan melamin seperti ini. Kita akan cek untuk gearboxnya. Nice, untuk gearboxnya gear servo depan jenis brush metal, full bearing juga, sudah ada bearingnya di bagian dalam servo sini. Nice sih. Oke, kita akan tutup kembali teman-teman. Oke teman-teman, nah di bagian servo steering link ini ada fitur untuk servo saver di bagian servo link nih. Ini ketika servo itu tidak lagi mampu mendorong, masih mampu mendorong, sedangkan radius putarnya sudah mentok, mungkin karena terhambat oleh bebatuan dan obstacle sehingga steering tidak bisa berbelok, maka servo inilah yang membantu, servo steering ini atau servo link steering inilah yang membantu servo agar servonya tidak cepat untuk overheat atau over torsi. Nih di sini ada sistem pegas yang sangat berat banget nih teman-teman. Jadi dia modelnya kayak shock tetapi dengan spring yang sangat berat, sehingga mampu untuk meredam torque dari servo yang berlebihan untuk memutar steering. Nah, ini juga bisa untuk ditarik juga. Kita akan coba lepas. Bisakah ini dilepas? Harusnya di dalam sini ada double spring bagian sisi kiri. Ya, ini benar teman-teman. Jadi ada pegasnya. Ini bagian sisi sini ya. Dan juga ada di bagian sisi satunya. Nah, nice. Ini teman-teman. Ada 2 spring di sini. Ini sebagai steering saver di bagian servo ya, atau mungkin kalau dikenal servo saver. Servo saver yang biasanya tuh tuasnya yang ada servo savernya, tapi ini linknya yang justru ada servo savernya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan buka servo differential lock ya. Nah ini kita akan coba satu aja, karena ini sebagai perwakilan ketiga RC ini, ketiga servo mikro ini sama. Untuk 2 differential lock dan 1 untuk servo shifternya itu sama. Dia menggunakan servo yang sama, model yang sama, dengan servo savernya di hornnya juga pun sama. Kita akan coba salah satu untuk kita buka sebagai perwakilan dari ketiga servo mikro di bagian differential lock dan servo shifternya ya teman-teman. Untuk membuka servo di bagian differential lock ini agak sedikit merepotkan, karena untuk membuka satu servo saja teman-teman harus membuka seluruh bracket dari differential lock ini. Kemudian teman-teman juga harus membuka bagian settingan untuk tuas di shifter atau tuas di differential lock untuk bagian tali differentialnya ya, atau sling differential. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika kita memasang kembali
Jadi pastikan benar-benar nanti dikalibrasi lagi agar diferensialnya bisa berjalan dengan baik untuk lock dan opennya, agar servo ini juga pas untuk menarik dan menutup diferensial dengan secara presisi. Jadi teman-teman harus notice ya, untuk pembongkaran servo diferensial lock nanti harus dipasangkan dengan cara dikalibrasi kembali atau kalibrasi ulang kembali. Agak sedikit merepotkan juga sih sebenarnya ini. Kita akan coba cek untuk servo differential lock apakah sudah di waterproof atau belum. Ini penting tujuannya agar kita merasakan aman ketika RC ini masuk ke dalam trek yang penuh dengan air, lumpur, bahkan mungkin trek-trek becek di mana nanti kita bisa melewati dengan aman, tidak merusak sistem elektrikal di RC ini yang nanti penggantiannya sangat-sangat merepotkan sekali, karena memang kita harus membuka dan men-setup ulang serta mengkalibrasi ulang. Oke, dan bersyukurnya untuk servo sudah dikasih waterproof ya teman-teman. Ini sudah tervalidasi juga karena di bagian PCB boardnya ini sudah ada lapisan melamin yang mengkilap di bagian board yang menutupi seluruh bagian elektrikal di bagian board. Dan dipastikan juga untuk servo ini sudah di waterproofing dari pabrikan. Nice, Yikong, nice. Sehingga kita menjadi merasakan jauh lebih aman untuk memainkan RC ini di bagian track apapun dan dimanapun. Oke, selanjutnya kita akan coba buka untuk servo bagian mode tank turn tank mode. Kita akan coba buka ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini untuk servo bagian tank mode atau bagian braking ini dengan kode 3225MG dan ini terklaim tertulis 25 kg. Untuk servo bagian depan tadi juga versi MG tapi itu kodenya 3115. Kemungkinan besar dan bisa mungkin saya pastikan juga untuk servo bagian depan ini 15 kg untuk torque unit dan bagian belakang ini 25 kg untuk torque unit nih teman-teman. Kita akan cek juga apakah servo ini sudah di waterproof atau belum, dan kita akan cek juga untuk gear dari servo ini metal atau belum juga nih teman-teman. Servo bagian belakang jauh lebih besar untuk torque unit dan di bagian belakang juga jauh lebih bagus daripada servo untuk steeringnya. Kemungkinan besar untuk bagian belakang ini cukup mumpuni untuk menarik tuas sling disc brake ya teman-teman. Nah di bagian belakang ini servonya sudah ada sealnya juga. Nih, ini ada sealnya teman-teman, warnanya merah juga sudah mengelilingi di bagian bodi servo. Untuk elektrikal nah ini kebalikan daripada yang di depan deh. Elektrikalnya ini belum di waterproof. Sudah nampak jelas banget di bagian boardnya ini dan bagian IC. Ini tidak ada lapisan-lapisan melamin-melaminnya ya teman-teman. Jadi dia hanya mengandalkan seal bagian sisi-sisi di bagian servonya untuk proteksi waterproofingnya. Nah ini teman-teman harus wajib di waterproof dulu sebelum kita lanjutkan ke permainan RC jauh lebih dalam lagi. Ketika kita mau benar-benar off-roadkan RC ini, kita harus waterproofing dulu di servo bagian belakang ini ya. Kita akan cek gearnya. Gearnya sama, dia sudah menggunakan full metal gear dengan tipe brush atau kuningan. Dan dia juga sudah full bearing juga di bagian cover servonya. Nah ini kita akan waterproofing dulu teman-teman menggunakan kutek dan Tianmu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba buka gearboxnya dulu nih teman-teman. Untuk pembukaan gearbox ini ada penguncinya di sini, kita akan lepas dulu. Ini ada 3 baut ya, 1, 2, 3, kita akan lepas dulu. Dengan cara menarik ke atas ini penguncinya teman-teman. Nah, setelah kita lepas penguncinya seperti ini, baru nanti montre baterai tray ini baru bisa dilepas. Oke, ini sudah nampak untuk layout gearboxnya seperti ini. Untuk frame-nya nih ya teman-teman, dia modelnya begini, ada 2 tingkat nih.
Ini yang pakai versi uh, LCG, Low Center of Gravity. Kita akan cek untuk gearboxnya. Ada 3 baut yang ada di sini nih teman-teman. Oh ya, ini menggunakan kopel nilon, kedua kopel depan dan belakang. Kemudian untuk sistem gearboxnya ini sudah menggunakan versi reverse. Jadi ini gearboxnya sudah reverse. Nih, putaran kopelnya sudah berlawan arah antara depan dan belakang searah jarum jam, dan yang belakang berlawanan jarum jam. Nice sih, nice, keren. Gearbox dual speed, sudah versi reverse juga. Kita dikasih gearbox dengan model LCG, Low Center of Gravity, yang membuat RC ini jauh lebih capable lagi di medan off-road yang ekstrim. Nah, untuk Yikong ini memang full plastik part atau mungkin full nylon part. Ini seperti halnya Traxxas yang RC-nya juga full nylon part atau plastik part ya. Oke teman-teman, untuk power drive dari gearbox Yikong YK4107 ini sudah terlepas, dan seperti inilah untuk penampakan gearboxnya dengan versi benar-benar LCG, Low Center of Gravity. Dia benar-benar rendah sekali, dan ini sejajar. Nih, dia hanya naik sedikit kemudian turun, dan selebihnya ini sejajar dan langsung masuk ke transfer case depan dan belakang. Untuk kopelnya juga, dan ini sistem mekanisme dual speednya ada di sini, dan ringan banget nih untuk transmisinya. Kita akan coba dan bongkar untuk rasio gearbox di YK4107 dengan beberapa gear pinion. Teman-teman bisa lihat tabelnya, rasionya ini cukup besar ketika kita bisa mengganti pinion ini menggunakan pinion pilihan T sampai dengan 15T. Kita akan coba dulu untuk buka bagian transfer case. Nice. Untuk gearboxnya benar-benar metal, dan metalnya ini metal baja. Kurang tahu sih baja atau bukan, tapi yang jelas ini besinya besi hitam seperti ini. Dan besar banget. Besar. Gearboxnya besar guys. Nice, nice. Wow. Gearbox ini dikunci dengan menggunakan C-clamp atau E-clamp. Jadi bukan lagi menggunakan klip. Dan dia menggunakan shaft model as kotak atau mungkin as terpapras ya, bukan lagi menggunakan as yang pakai pin. Nah, ini untuk dalamannya kotak seperti ini. Dalam asnya dia bentuknya tuh agak kotak. Jadi bukan lagi menggunakan pin penguncian gear. Sudah tercabut nih teman-teman. Untuk gearboxnya seperti ini. Sistem dual speednya dia menggunakan jog shifter, sudah besi, cuma untuk Y-shifternya atau Y-forknya ini masih menggunakan plastik nylon. Ini untuk Y-shifter atau Y-forknya. Ini kalau misalkan Y-forknya ikut metal sih, untuk durability-nya jauh lebih keren lagi nih. Nice. Nah, ini teman-teman, untuk gearboxnya sudah terlepas. Dan inilah pinion dan spur gear langsung masuk ke sistem gearboxnya, langsung di reduce. Nah, ini pinionnya bisa kita ganti opsional untuk jumlah gearnya, tapi yang terpasang ini di jumlah gigi. Bentar.
14T. Untuk yang terpasang ini di gigi 14T. Kalau teman-teman speednya masih dirasa kurang dengan motor biasa, teman-teman bisa mengecilkan pinion ini jauh lebih kecil lagi, dan kemudian teman-teman bisa mengadjustment lagi untuk jarak antara pinion ke sepurnya ini menggunakan geser-geseran baut di bagian baut di bagian bawah ini teman-teman. Jadi ini bisa digeser-geser, masih bisa di adjustment lagi untuk pergerakan pinionnya mendekati ke arah sepur. Dan untuk gearboxnya ini sudah full bearing semua, Untuk notice kalau teman-teman membongkar gearbox, karena bautnya ini ada panjang dan pendek, jadi berbeda-beda, teman-teman harus benar-benar menghafal perbautan di bagian gearbox ini untuk ukuran panjang dan pendeknya, agar teman-teman bisa mengembalikan ke posisi semula dengan baik dan benar, tidak terjadi kerusakan pada thread baut di bagian gearbox yang itu menyebabkan kefatalan. Nanti gearboxnya jadi casingnya jadi oblak, kemudian gear juga jadi tidak presisi lagi, karena semua gear itu akan tertutup rapat dan tercepit oleh semua bearing yang tertutup oleh cover. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bongkar gardannya. Nah, ini menarik nih teman-teman. Gardannya yang bagian belakang. Kita akan bongkar gardan bagian belakang, yang dimana gardan bagian belakang ini ada disc brake-nya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan untuk mengecek bagian gardan dan sistem kemudi di bagian belakang. Nah, kita akan cek dulu roda, shock, dan gardannya nih teman-teman. Untuk rodanya, tadi Om Ewa bilang rodanya ini menggunakan roda tipe bedlock. Setelah ini saya buka dan saya teliti teman-teman, saya cermati kembali, ini rodanya bukan bedlock, ini rodanya yang sudah benar-benar dilem pabrikan. Nah, ini rodanya tipenya sudah dilem pabrikan, jadi tidak bisa dilepas dari velgnya, kecuali teman-teman mengganti velgnya langsung dengan bedlock yang sudah full metal ya teman-teman. Nah, ini dilem sangat rapi dan vented. Nih, tipe rodanya tipe roda vented dengan alur gripnya nih keren nih teman-teman. Ini seperti alur gripnya si tipe Proline ya. Proline bagus sih. Untuk karetnya sih nggak terlalu keras, juga nggak terlalu empuk juga. Medium, soft medium kompon. Oke, kita akan coba lepas. Oh, roda ini belum dilepas. Kita akan lepas sekalian. Nah, teman-teman bisa lihat, ini untuk sistem mekanisme brake-nya ya. Ini dia mengunci disc brake yang disc brake-nya ini masuk ke dalam sistem hack. Lucu sih. Disc brake-nya ini mengunci ke sistem hack, kemudian coba kita Om Ewa. Oke, modelnya dia mencepit piringan ini ya teman-teman. Piringannya terbuat dari besi. Kita akan coba cek nih. Oke teman-teman, kita akan coba buka untuk sistem mekanismenya ini, disc brake-nya ya. Untuk kalipernya cuma dia bolong aja gini teman-teman. Dia bolong hack, tidak dikunci sama sekali, dan otomatis membuat hacknya ini jadi lebih tebal. Kemudian untuk sistem dorongnya, ini mendorong, ada sebuah piston kecil di sini teman-teman. Dia mendorong benda kecil ini, atau apa namanya ini, kampas rem ini tercepit. Nah, ini untuk mendorongnya dengan sistem mekanisme. Ketika tuas ini ditarik atau dicungkit, dia akan mendorong piston ini untuk menyepit si kalipernya dari bagian dalam, dan akan mencepit piringan serta disc brake-nya ke bagian luar si kampas remnya.
Mekanisme seperti ini seperti mekanisme di rem sepeda eh, sepeda biasa ya. Sepeda biasa yang menggunakan sudah disc brake cakram atau piringan cakram. Lucu sih diterapkan di RC dan membuat RC ini nanti jadi berbelok seperti tank. Kalau membelok seperti tank jauh lebih apik lagi dengan mekanisme seperti ini, dan ini sudah di daftarkan hak cipta dan patennya oleh Yikong. RC-RC lain nggak bakalan bisa ngikutin untuk sistem mekanisme seperti ini. Special edition for Yikong sih. Nice. Oke, kita akan coba buka untuk shocknya dulu. Karena shocknya ini keras. Tidak selembut si RGT. Tidak selembut juga si HBR. Kita akan cek. Oke, ini sudah kita lepas untuk shocknya. Ya, benar. Untuk springnya memang agak sedikit keras sih. Untuk springnya aja. Kemudian kita akan coba cek untuk oil shocknya. Kalau Om Ewo rasakan ini ya sudah dikasih. Oil shock sudah dikasih. Nih teman-teman. Ini sudah dikasih oil shock sama Yikong. Kita akan coba cek. Wow, sudah banyak dan penuh. Sudah banyak dan penuh oil shocknya. Benar-benar sudah penuh. Ini hanya masalah di springnya aja yang mungkin agak terlalu kaku ya. Nah sih, untuk shocknya ini sudah full metal, cupnya ini juga sudah metal, untuk tabungnya sudah metal, semuanya sudah metal juga. Tinggal main aja sih. Oke, tinggal main aja, tidak perlu di-upgrade. Mungkin kalau teman-teman masih merasakan shock ini kurang nyaman karena springnya terlalu keras, teman-teman bisa ganti untuk spring yang soft, tipe spring soft. Oke teman-teman, untuk garden ini sudah terlepas. Gardennya benar-benar sangat kompleks dan banyak perkabelan di sini. Ini tipe garden yang tidak dimiliki oleh RC lain. Jadi kemungkinan besar teman-teman kalau mengganti garden ini dengan housing metal ya harus menunggu part official dari Yikong atau part-part dari third party lain yang membuat garden yang sama persis dengan si Yikong ini. Karena garden ini sistem mekanismenya sepertinya yang Om Ewo lihat ini belum ada di RC-RC lain, baik Traxxas maupun RC-RC lain nih. Karena di bagian belakang ini juga ada mount panhardnya. Dan ini juga memiliki kaliper seperti ini. Nah, ini untuk sistem mekanismenya open dan lock shifternya di sini, teman-teman. Oke, kita akan coba cek untuk bagian gear garden ini apakah sudah metal atau belum ya. Untuk membuka pinionnya saja nih teman-teman, kita tidak bisa membuka secara langsung ketika kita melepas 4 baut yang ada di bonggolnya ini. Karena ini semua integrated langsung dari tengah ini, belahannya. Buset. Mau nggak mau memang kita harus lepas semua. Oke teman-teman, ini sudah berhasil dibuka dan sistem pembukanya seperti ini teman-teman. Jadi dibuka secara utuh, secara menyeluruh belahan tengah seperti ini, baru kita bisa buka. Dan kita lihat untuk gearboxnya sudah, gearbox garden dia sudah menggunakan metal, bagian tengah menggunakan metal. Ini ada bearing juga kanan kiri. Untuk gearboxnya ini ada presisi. Ini ada sistem open dan lock diferensialnya sangat simple ya. Oh, sangat simple sekali. Makanya nih open lock diff-nya nih sangat ringan ya teman-teman, karena C-nya di sini. C open lock diff-nya di sini nih. Ini mekanismenya di sini, open dan lock diferensialnya. Nice sih. Kita cuma butuh penambahan beberapa grease aja di bagian gardannya. Nah, teman-teman, untuk RC Yikong YK4107 ini sudah Om Ewo bongkar dan beredelin semua part-partnya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitas si Yikong ini lumayan bagus. Full metal partnya di bagian bearing, gardan,
sama gearboxnya, serta untuk beberapa gear servonya ini depan belakang sudah full metal, tetapi untuk gear shifternya, gear dual speednya di servo ini masih plastik. Kita mendapatkan ESC yang 60 ampere dari WP1060 Cinaan. Kemudian untuk remote transmitternya kita mendapatkan Dumbo RC X10P, dan modulnya yang terbaru nih versi P6DC ya, P6DC dengan 6 channel. Meskipun transmitter kita 10 channel, tapi kita dikasih receiver yang masih 6 channel dan memiliki realistic lamp. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya Yikong ini full fitur menarik sih. Di harga 4-5 jutaan, ranknya paling maksimal di 5 jutaan. Worth it untuk pemula, karena pemula butuh gimmick-gimmick fitur seperti ini, dan gimmicknya ini benar-benar berfungsi. Untuk open dan lock differentialnya juga berfungsi, untuk tank mode turn-nya juga berfungsi, ketika disc brake-nya itu tertekan itu juga cukup berfungsi. Kita mendapatkan servo saver di bagian link servo ini juga berfungsi. Ini servo saver di link servo ini ya baru Om Ewa lihat di Yikong ini. Kemudian shocknya juga sudah oil base, sudah dikasih oil juga. Kalau teman-teman merasa ini shocknya masih terlalu hard, teman-teman bisa ganti springnya aja, cukup mudah, cukup simple juga untuk penggantiannya. Kemudian untuk gardanya ini juga sudah full metal, dan kelemahannya apa sih? Kelemahannya nih teman-teman, ada yang harus digaris bawahi besar banget dan dicetak tebal, bahwa Yikong ini basic kitnya ini tidak mengklon apapun, tidak mengklon Traxxas, tidak mengklon dari SCX10 generasi kedua, tidak mengklon juga dari RC Vanquish. Yikong ya Yikong, dia mengebuild RC-nya sendiri, chassisnya model sendiri, gardanya model sendiri, dan seluruh gearbox ini juga versi Yikong sendiri. Jadi teman-teman ketika mau upgrade si Yikong ini agak kesusahan juga mengganti part yang mungkin kompatibel dengan Yikong di part-part pasaran, karena part-part pasaran itu biasanya banyak sekali part dari SCX10 generasi 1, 2, 3, ataupun partnya dari Traxxas dan partnya dari Vanquish. Untuk Yikong ini part metalnya ini masih belum tersedia, dan kemungkinan tersedia masih dalam bentuk terbatas. Jadi teman-teman kalau mau menang RC Yikong ini ya sudah, kita main RTR saja, kita sudah disuguhkan, kita sudah dikasihkan spesial banget dari Yikong. Untuk gearnya sudah metal dan lain-lain, harusnya ini tidak perlu khawatir untuk durability si Yikong ini teman-teman, karena memang terkenal banget Yikong ini memiliki durability part nilon yang setara dengan si Traxxas sih, karena part nilonnya juga tebel-tebel dan bagus dan kuat, kokoh juga. Gitu teman-teman. Jadi untuk kesulitan membongkar RC ini, Om Ewa kasih skor ya. Ketika teman-teman mau maintenance, mau mengganti part atau men-service RC ini, kesulitannya itu benar-benar sulit. Di angka 9 dari 10. Ya, kenapa? Karena RC yang paling simpel itu SCX10 generasi 1 atau 2 atau 3. Kemudian masuk ke Traxxas, masuk ke Vanquish. Vanquish juga simpel sih sebenarnya. Untuk Yikong ini susahnya kenapa? Karena kita harus benar-benar menghafal baut yang tidak seragam. Gardan aja bautnya tidak seragam. Gearbox aja satu bagian gini, kita mau lepas satu bagian ini bautnya tidak seragam. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang jauh lebih pendek lagi. Dan itu semuanya tidak seragam. Kemudian juga untuk disc brake-nya ini harus teman-teman kalibrasi lagi. Untuk tuas-tuas yang menggunakan sling, sistem mekanisme sling harus kalibrasi lagi. Ya memang harus di setup lagi. Memang ini tidak bisa dilakukan secara instan. Kalau teman-teman membongkar RC ini untuk pemula, baru pertama punya RC dan punya RC Yikong ini, dan teman-teman sebongkar ini, mau maintenance, mau kembalikan lagi itu teman-teman harus di video dulu deh. Karena takutnya nanti teman-teman lupa ini partnya dipasang di mana, dan nanti takutnya terbalik dan tidak pas, akan merusak RC ini. Karena RC ini memang semua dibuat sudah presisi. Oke teman-teman, see you next time. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman mau lihat trailingnya RC ini, teman-teman jangan di skip-skip. Nanti di video ini kita akan coba untuk
cantumkan trailingnya tipis-tipis ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat durabilitasnya ini, nanti kita akan bikin video sesi berikutnya aja ya teman-teman. Atau mungkin nanti di video ini kalau teman-teman berkenan, nanti durasinya memang agak panjang karena memang Yikong ini benar-benar banyak part yang perlu dibongkar dan kita tunjukkan ke teman-teman semua. Gitu. See you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Salam satu hobi juga. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya Om Ewan di sini. Oke. Kita lihat untuk trailing video si Yikong ini berikut ini. Check it out. See you next time. Bye-bye.
Differential locket. Sudut putar. Radius putar, differential lock. Differential open. Sudut putar. Tank turn function on. Sudut putar tank. Pendek. Oke teman-teman, ini masuk kesimpulan setelah kita trailing dengan LC Yikong YK4107, dan ternyata overall sih memuaskan sekali teman-teman. Beneran nggak bohong, teman-teman bisa lihat sendiri tadi trailing open lock diferensial. Jadi trailingnya open lock diferensial semua. Keren kan? Bisa ngelidasi semua medan dengan gardan sistemnya sudah open. Jadi nggak di locket ya untuk diferensialnya ya. Ketika mau naik tanjakan yang benar-benar curam dan ekstrim, nah baru gardan itu kita posisikan ke lock semua. Dan ternyata RC-nya tidak mudah keluntang, namun terpleset ya. Beda kan teman-teman, ketika Om Ewa mau ngepans wus di tanjakan gitu, RC-nya nggak langsung terjungkal ke belakang gitu, karena memang LCG-nya membantu sekali untuk chassis. LCG-nya itu benar-benar membantu sekali. RC ini tidak mudah untuk kelontang. Namun kelemahannya nih teman-teman perlu di notice, rodanya benar-benar yang Om Ewa bilang dia medium. Jadi nggak dapat grip di tanjakan yang benar-benar curam, nggak dapat grip, selip terus. Sudah dicoba 3 kali bahkan sampai 4 kali, benar-benar nggak bisa nanjak karena rodanya nggak mampu mengeksekusi medan dengan baik. Selalu slip, selalu meleset dan tergelincir, akhirnya terjatuh dan terguling. Tergelincir ya, bukan karena kelontang atau terjungkal ke belakang. Nah ini bedakan teman-teman antara jatuh tergelincir dia gelundung-gelundung sama kelontang yang dia terjungkal balik ke belakang karena memang berat RC-nya itu lebih condong ke belakang. Namun di RC ini LCG ini berat RC-nya benar-benar ideal dan dia ada di center, di tengah, dan ketika ngepans di tanjakan nggak kelontang-kelontang. Oke gitu teman-teman. Nah ini yang eksklusif sekali nih. Ternyata nggak gimmick untuk fitur tank turn function. Nah ketika belok dengan sistem tank yang kita aktifkan di channel 9 kita aktifkan dan kita belok ke kiri, ternyata roda sebelah kiri juga ngerem gitu, mencegah RC-nya itu mengambil radius putar yang sangat lebar. Nah ternyata ketika kita open dan lock diferensial, sudut radius putarnya nggak jauh berbeda seperti kemarin di RCD Pathfinder juga sama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir buat yang nggak punya gardan open dan lock diferensial, karena radius putarnya itu mirip dan tipis sekali perbedaannya, benar-benar tipis. Sampean kalau misalkan mau menggambar pola lingkarannya itu boleh nanti bisa di screenshot kemudian dibandingkan lagi dan kalian compare. Tipis banget teman-teman untuk radius putaran antara open lock diferensial dan lock diferensial. Ketika ada fitur tank mode turn function, nah ini yang membantu RC ini, dia langsung belok tajam pol, wes gitu, pendek banget, bahkan sependek itu gitu loh teman-teman. Jadi ini benar-benar nggak gimmick. Apakah rekomen atau enggak nih? Kalau menurut Om Ewa nih, buat teman-teman yang masih pemula dan suka dengan fitur-fitur seperti ini, rekomen banget. Tapi buat teman-teman yang sudah ekspor dan sudah ikut mabar event terus kompetisi, RC ini mungkin jadi RC yang scale look juga jangan dipakai untuk
kompetisi dan lain-lain. Kemungkinan untuk partnya agak susah nih teman-teman. Misalkan kalau kompetisi dia rungkat, mungkin gardan jebol atau mungkin rumah digerbuk jebol gitu ya, lumayan nih mencari spare part dari Yikong. Tapi untuk kita RTR-an dan main seperti ini, kita main mabar biasa, main sama teman-teman biasa, RC ini sangat worth it dan bandel dan bako. Nah gitu teman-teman, see you next time, sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih yang sudah nonton full dari awal sampai akhir. Durasi video ini sangat panjang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, semoga ada manfaatnya teman-teman melihat RC ini. Jadi kesimpulannya kembalikan ke teman-teman, apakah teman-teman mau mengecek out RC ini, nanti check outnya bisa di link deskripsi. Atau teman-teman mau ngebeli RC yang Om Ewa review ini, silakan di DM aja kalau belum laku ya. Oke, see you next time, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Keren sih, fitur tank mode, lampunya juga keren, remote-nya Dumbo RC X10P, 4 jutaan. Tapi ya kalau buat pemula sih 4 jutaan mikir-mikir kali ya, tapi kalau buat orang-orang yang sudah tahu RC itu 4 jutaan itu iya harga murah, beneran murah daripada kita beli RC lain. Yikong versi paling murah dan terworth. Oke. Aduh, pulang. Maghrib masih lama ya. Lagi jam 9. Masih ramai maghrib ya.